Menurut saya itu kondisi di tanah air ini agak berbeda dengan kondisi di luar negeri ya. Jadi tadi yang disebutkan seperti ada banyak crypto exchange yang tutup itu karena kita harus tahu di luar sana ada banyak sekali startup kripto yang hidup dari uang investor ya. Jadi sebagaimana startup pada umumnya pada saat mereka gagal melakukan fundraising, mereka akan tutup, tidak beroperasi. Oleh karena itu saya sangat menyarankan untuk para trader aset kripto untuk trading di tempat crypto exchange yang benar-benar sudah bisnisnya sudah berjalan dan sudah profesional menjalankan bisnisnya selama bertahun-tahun. Karena kalau enggak yang ditakutkan kalau mereka trading di tempat yang baru-baru ternyata startupnya tutup, nanti akan terjadi sebagaimana terjadi di luar negeri. Nah, di Indonesia sendiri saat ini kita di Indodax kita salah satu yang sudah menjalankan bisnis ini selama 8 tahun dan kalau kita lihat di Indonesia ini juga mulai banyak startup yang bergerak di bidang kripto. Jadi kita harus berhati-hati, pastikan trading di tempat startup kripto yang sudah memiliki izin pendaftaran dari Bapepti. Oke, baik. Mas Oskar, kalau kita melihat juga kondisi yang ada dan juga fenomena yang terjadi begitu ya, investasi aset kripto yang tengah populer dan pastinya juga menyita perhatian masyarakat dalam beberapa tahun kebelakang ini sedang memasuki fase yang disebut crypto winter. Menurut Anda dan juga pengamatan dari Anda, bagaimana sih Mas Oskar minat aset kripto di tanah air kita? Kalau kita amati siklus daripada kripto itu terjadi setiap 4 tahun sekali ya. Jadi pertama kali kita mengalami itu di tahun 2013, yang kedua itu di tahun 2017, yang ketiga di tahun 2021. Jadi setiap 4 tahun sekali Bitcoin mengalami titik nilai tertingginya, kemudian diikuti dengan winter selama 1 tahunan. Nah, ini terjadi lagi di tahun 2022 ini ya. Uh, Kalau kita sudah terbiasa dengan kurva semacam ini, sebenarnya ini bukan sesuatu yang spesial karena kita harus tahu bahwa Bitcoin itu adalah suatu komoditas yang bergerak berdasarkan demand dan supply. Ini akan terjadi setiap 4 tahun sekali dan kita harus memanfaatkan momentum ini justru untuk membeli. Nanti pada saat terjadi kenaikan harga yang signifikan, itulah momentum tepatnya untuk menjual. Diperkirakan momentum 4 tahun ini akan terjadi lagi di tahun 2024-25 silam. Ya, jadi ini yang sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Oke, mengamati juga begitu dari sisi sentimen yang kurang baik bagi dunia kripto, kondisi perekonomian global nampaknya masih cukup suram, inflasi di mana-mana, ancaman resesi global pun juga dikhawatirkan oleh para pelaku pasar dan juga sejumlah tekanan ekonomi lainnya. Apakah memang menurut Anda turut menjadi tekanan bagi pasar kripto kita, Mas? Kalau kita lihat daripada pergerakan kripto itu terhubung di seluruh dunia ya, karena kripto itu bergerak secara demand dan supply di internasional. Faktor yang sangat membuat worry itu adalah faktor secara makro tentang bank sentral di Amerika akan menaikkan suku bunga US dollarnya. Ini salah satu hal yang harus kita berhati-hati dan inilah mungkin salah satu alasan kenapa kripto winter tahun ini terjadi sedikit lebih cepat dan diperkirakan nanti mungkin baru akan berakhir di tahun 2023 nanti. Ya, jadi ini adalah momentum-momentum di mana Bitcoin likuiditasnya jauh lebih tipis daripada biasanya. Nanti tapi diharapkan di tahun 2023 ini akan kembali lagi. Jadi kalau memang untuk teman-teman yang mencari titik entry point, ini momentum yang baik. Sebelum nanti Bitcoin tercipta momentum kembali untuk naik. Oke, ini menjadi momentum yang baik karena memang kalau kita perhatikan di tengah memang bottom-nya begitu ya di tengah kondisi crypto winter, apakah memang juga bisa dijadikan strategi yang tepat untuk membeli aset kripto atau investor cenderung wait and see dulu Mas dan juga beralih ke instrumen yang lainnya. Bagaimana menurut Anda? Kalau untuk trader-trader yang sudah biasa trading kripto ya, kita bisa melihat mereka itu cenderung pada saat sekarang justru melakukan akumulasi. Mereka membeli kriptonya, kemudian nanti di tahun 2-3 tahun lagi kemudian mereka menjual. Tapi yang jadi problem ini untuk trader-trader kripto yang ikut-ikutan, yang baru setelah semua orang beli baru ikutan beli. Nah ini yang jadi agak problem karena biasanya mereka justru membeli di nilai tertingginya. Ya, jadi kalau kita lihat apa yang terjadi tahun 2013 dan tahun 2017 silam misalnya, di tahun 2013 itu Bitcoin menyentuh nilai tertingginya di harga 15 juta. Kemudian di tahun 2014 Bitcoin turun hingga mencapai 3 juta rupiah. Di tahun 2017 Bitcoin menyentuh harga 250 juta, kemudian di tahun 2018 Bitcoin turun ke 30 juta rupiah. Di tahun 2021 Bitcoin menyentuh ke harga 850 juta rupiah per satu Bitcoin, dan sekarang harga Bitcoin sekitar 300 juta rupiah. Jadi kalau kita amati apa yang terjadi selama 4 tahun ini momentum yang tepat untuk membeli.
ya karena ini ada yang namanya batas psikologis yang mungkin akan diuji oleh pergerakan harga Bitcoin bisa turun sampai di level 250 jutaan karena itu ada nilai tertinggi di tahun 2017 silam. Nah, ini kalau kita bisa manfaatkan momentum ini untuk membeli mengakumulasi secara dollar cost averaging, nanti pada saat momentum Bitcoin terjadi kenaikan, ini suatu momen yang akan sangat baik untuk dimanfaatkan untuk dapat profit secara medium term maupun long term-nya.